Melestarikan tanpa ada aktivitas mempertahankannya. Dan Karang Tanjung ini, Sanggar Kembang Tanjung ini membuktikan bahwa baik mereka bukan hanya ngomong, tapi juga memang melakukan. Apa yang dilakukan tetuanya dulu, tentu dengan berbagai polesan dan berbagai kemasan, sehingga tetap bertahan dan disukai oleh anak muda. Dari Desa Karang Tanjung, kini kami menuju Kecamatan Saketi. Nama Saketi diambil dari kisah daerah itu sendiri, yang konon sebagian warganya banyak yang tergolong orang-orang sakti. Hampir sebagian besar warga di kecamatan ini mempunyai hubungan sedarah atau persaudaraan. Tapi, ada hal menarik lain yang akan kami tilik di sini. Sebuah budaya tradisi, zikir saman. Namanya memang saman, tapi berbeda dengan tari saman di tanah Aceh yang mengutamakan gerakan dinamis yang serempak dari para penarinya. Zikir saman ini mengandalkan suara menjadi sumber kekuatan pemainnya. Di Kecamatan Saketi ini, ada sekitar 20 grup zikir saman. Salah satunya adalah grup kesenian Saman Layung Sari. Tepatnya di Kampung Sawah, Desa Wanagiri yang dipimpin oleh Abah Surahman dan saudaranya Abah Surya. Selama 30 tahun lebih, mereka memimpin dan mempertahankan kesenian zikir saman yang mayoritas beranggotakan para orang tua. Yang menyebarkan seni saman itu Syekh Saman. Jadi menyebarkan agama Islam itu ku acara kesenian saman. Jadi dari Syekh Saman itu terus ke Kidasik. Nah, ada disebut Saman Dasik. Dari Kidasik ke Kinimong, di Kinimong ke Majasman, Majasman ke Mabakar, ke Bapak Jasinan. Yang sekarang digarap ini yang meneruskan kesenian saman ini. Jadi nggak ada hilangnya itu. Abah Surya adalah keturunan ketujuh yang melestarikan serta mewarisi kesenian tradisi. Kidasik, ke Kinimong, di Kinimong ke Majasman, Majasman ke Mabakar, ke Bapak Jasinan. Yang sekarang digarap ini yang meneruskan kesenian saman ini. Jadi nggak ada hilangnya itu. Abah Surya adalah keturunan ketujuh yang melestarikan serta mewarisi kesenian tradisional saman ini. Banyak tempat yang sudah dikunjungi untuk mementaskan kesenian tersebut. Karena Abah bertekad, jangan sampai kesenian saman tenggelam tergerus dengan seni-seni modern yang sekarang sudah masuk sampai ke pelosok desa. Abah Surya juga berusaha melakukan kaderisasi dengan melibatkan anak muda berlatih zikir saman. Zikir saman ini pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Saman dari Provinsi Aceh. Kesenian ini berkembang di abad ke-18 di zaman Kesultanan Banten. Disebut juga zikir maulud, karena di dalamnya disenandungkan syair-syair yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang terkumpul dalam kitab Barzanji atau sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Mempelajari vokal saman yang melengking tinggi dan ritual demi ritual penggurahan yang harus dilakukan berkali-kali boleh jadi menjadi penyebab malasnya anak-anak muda mempelajari seni saman yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya regenerasi kesenian khas Banten ini. Terlebih lagi adanya kepercayaan bahwa ketika ilmu penguasaan vokal yang tinggi itu diturunkan kepada orang lain, niscaya ilmu yang dimiliki oleh sang guru akan terserap oleh muridnya. Konsekuensinya, sang guru sudah tidak memiliki kemampuan dan tidak mampu lagi untuk melantunkan lengkingan vokal saman tersebut. Dipersembahkan oleh Emco. Menjadi seorang penembang zikir saman, pada dasarnya adalah mampu mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan baik. Dan untuk menghasilkan suara yang khas, biasanya pemain saman juga harus melewati proses gurah selama 3 hari tuturnya. Itu suara luar kan susah ya. Suara dalam kan harus ditekan gitu. Nggak ditekan gitu, nggak keluar susah. Kan pakai apa itu namanya? Gugurah itu. Itu nggak semua orang bisa gitu. Nggak semua orang bisa suara keras itu. Sebuah proses yang bertujuan menghilangkan kotoran baik dari tenggorokan maupun hidung. Secara pelaksanaan masalah gugurah, jadi di akar pohon singugu itu harus digerus sanggus. Sesudah digerus sampai lembut, terus pakai air. Sesudah digerus sampai lembut, terus pakai air, pakai saringan. Sesudah itu dilaksanakan. Setiap hari Jumat melaksanakannya, Pak. Begitu. Biasanya, pemain zikir saman berjumlah antara 26 sampai dengan 46 orang. 2 hingga 4 orang berperan sebagai penembang saman yang membacakan syair-syair kitab Barzanji. Sementara 20 sampai 40 orang yang semuanya adalah laki-laki mengimbangi lengkingan suara penembang zikir dengan saling bersahutan bersama sebagai alok. Pola permainan seni zikir saman dilakukan sehari penuh dengan 3 babakan, yaitu babakan zikir, babakan asrakal, dan babakan saman.